Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar, Allah yang paling agung. Tapi manggil kita, harusnya kan kita yang begging ke Allah ya. Allah ketemuan dong please. Harusnya kan kita kan ya. Harusnya kita bilang Allah hayya ala sholah, yuk sini ketemuan sama saya. Kan harusnya gitu kan. Kita ke Allah, ya Rabbi. Enggak, Allah yang manggilin kita. Ini agak-agak unik nih. Yang butuh siapa? Yang ngajak siapa? Kan gitu. Padahal Allah gak butuh kita. Ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh sama sekali. Kita kufur serentak semuanya, itu gak ngurangin kebesaran Allah walaupun setetes air di ujung jarum yang dicelupkan ke laut, enggak berkurang. Gara-gara kita kufur, nih biar Allahnya bete nih, kita kufur aja sekalian. Enggak, biasa aja. Kalau kita kufur kan Allah rugi. Siapa bilang? Oh ya udah, biar Allah tambah mulia, kita taat aja. Enggak, ketaatan kita enggak bikin Allah lebih mulia. Enggak bikin Allah kekuasaannya bertambah. Karena kita enggak ngaruh buat Allah. Mau taat, mau kufur, enggak ngaruh buat Allah. Sama sekali enggak ngaruh. Terus ngapain Allah manggil kita? Murni karena sayang. Bukan karena butuh. Ibu kita baik-baik ke kita, wajar. Karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan? Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak pakai ada harapan-harapan apapun. Cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita. Nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita hina. Allah sayang gitu doang sama kita. Hayya 'alas sholah. Udah dipanggil, kita reject. Ya Allah, Allah kan sering manggil saya tapi saya reject. Nggak apa-apa kata Allah. Ya Allah, saya pernah selingkuh loh. Nyelingkuhin Allah, maksud nyelingkuhin Allah, menduakan Allah. Mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin? Mau gak manggil-manggil? Ketemuan yuk. Tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu. Oh ya? Wah. Bisa. Kalau ketahuan selingkuh gimana? Gak akan dimaafin lagi seumur hidup. Sampai bukan cuma di dunia akhirat. Kalau selingkuh. Allah kita selingkuhin tuh sering. Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia. Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentigakan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu. Apakah Allah marah? Enggak. Kecuali kita wafat dalam keadaan kayak gitu, baru enggak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku. Minta ampun, kata Allah. Minta ampun ke sini. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Enggak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi, aku tidak peduli. La ubali, aku enggak peduli. Ya Allah, saya pernah gini, la ubali. Ya Allah, saya pernah gitu, la ubali. Saya enggak peduli, enggak peduli. Yang penting kamu minta ampun, ya. Berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali, cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah enggak ninggalin kita. Apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lah gitu. Berarti, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku. Ini dalam konteks kita. Kalau dalam konteks Nabi, karena beliau tidak pernah berbuat dosa, maksud tidak pernah meninggalkan tuh Allah selalu ngebimbing Nabi, selalu mencukupkan kebutuhan Nabi dan seterusnya. Kalau dalam konteks kita, dalam kita bikin dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasa hampir celaka gara-gara dosa kan ya.
Gara-gara tawuran, gara-gara perang antar geng, gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa, rampok. Mungkin pernah, termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga seorang sahabat kita yang pernah ngerampok, udah gitu ketangkap sama warga, masa diikat, disiramin bensin. Udah dinyalain tuh korek tuh, tinggal dilempar aja udah kebakar hidup-hidup. Di detik-detik itu, injury time, tiba-tiba datang aparat, tiba-tiba datang polisi, akhirnya dia selamat masuk penjara. Di penjara dia belajar Islam, hijrah, taubat, alhamdulillah sekarang udah berubah. Dan bukankah banyak orang yang mengalami pengalaman kayak gitu? Siapa yang telah menyelamatkan dia? Siapa yang menahan tangan orang yang memegang korek api tadi untuk tidak langsung melempar? Siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang dengan waktu yang tepat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau mau hitung-hitungan nih, gara-gara riba, mungkin kita tuh udah celaka dari dulu. Tapi nggak celaka, cuma susah doang. Ya susah kita sendiri yang cari kan ya. Tapi celaka enggak. Allah tahan supaya nggak kita celaka. Dan Allah tahan supaya kita segera taubat, supaya nggak nambah lagi. Mungkin kalau kita nambah lagi, udah celaka nih. Alhamdulillah kita dapat hidayah, ya udah segitu aja deh hutang kita. 100 M. Kalau nggak dikasih hidayah, mungkin 1 triliun. Karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia, itu nggak bikin dia kenyang kan? Bukankah kata Nabi, kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia nggak bikin dia kenyang, karena hawa nafsunya. Jadi karena Allah beri kita hidayah, ya udah deh cukup 100 M aja. Sekarang kamu tinggal mikirin gimana ngelunasin hutang-hutang kamu, bukan terpuruk sampai sekian ratus M. Allah tetap menyelamatkan kita teman-teman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita belajar, bisa enggak? Ketika kita sepi, ketika kita sendiri, kita tetap merasa ada yang nemenin. Ini yang kita coba pelajari. Al-unsu billah, kalau dalam bahasa pesantrennya. Apa arti al-unsu billah? Berduaan sama Allah. Al-unsu billah, berduaan sama Allah. Bisa enggak kita? Coba latih deh berduaan sama Allah. Salah satu cara melatih berduaan dengan Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangun. Coba kamu berdiri di malam hari. Kenapa? Karena inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih berasa kalau malam tuh. Di situ kita melatih al-unsu billah. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja nggak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Itu nggak akan berasa teman-teman, kalau Allah itu nggak berarti dalam diri kita. Ya sih, tapi kurang. Katanya hasbunallah, tapi kok kurang? Nah, kita latih. Latihannya apa? Salah satunya dengan malam berdiri, kalau nggak hafal banyak ayat, buka. Boleh Ustaz baca Quran? Sebagian besar ulama mengatakan kalau sholat sunnah boleh. Saya mengambil pendapat itu. Buka, kita baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, tadi kata Ustaz Hanan maksudnya ini. Ingat lagi materi-materi ini. Ya, dulu waktu saya banyak dosa, Allah enggak ninggalin saya. Masa sekarang ditinggalin? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya banyak dosa, Allah enggak ninggalin. Masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin? Ma wadda. Ulang-ulang ayat itu. Itu cara kita ngelatih berduaan dengan Allah. Romantis sama Allah. Kalau bahasa sosmednya ngejapri Allah. Bukan sekedar rame. Kita ada ibadah sifatnya kolosal, sholat berjamaah. Ada ibadah yang sifatnya personal touch, privasi banget, cuman berdua dengan Allah aja. Qiyam, malam hari, duduk, tilawah. Atau habis subuh, latihan yang lebih ringan lagi habis subuh. Atau duha, karena bangunnya mungkin jam 9, oke lah. Walaupun kurang oke sih sebetulnya. Habis subuh, Aisyah itu melatih berdoa, bukan melatih lagi, mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh. Karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya. Habis subuh
bantuin Nabi, habis subuh jalan sama Nabi, jalan pagi gitu, habis subuh ngerjain apa dengan Nabi. Sekarang apa? Habis subuh Nabi udah wafat. Aisyah sendiri, dia kangen sama Rasulullah. Dia kangen dengan suaminya, dia kangen dengan nabinya, dia kangen dengan kekasihnya. Nggak ada, karena udah wafat. Ngapain? Habis subuh, Aisyah tilawah 1 ayat. 1 ayat sampai zuhur. 1 ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tadabbur, nangis, sujud, doa. Baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, sujud lagi, doa. Faman, gitu aja terus. Dari mulai habis subuh sampai zuhur, 1 ayat. Apa arti ayatnya? Ayatnya tentang Allah baik banget sama kita. Dulu kita dalam keadaan tidak paham agama, Allah yang memahamkan kita. Dulu kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita. Dulu kita begini, sekarang begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ayatnya bebas, yang mana aja, sesuai dengan kasus atau masalah kita masing-masing. Coba rasain. Berduaan dengan Allah itu senikmat curhat dengan makhluk. Harusnya lebih sih, tapi latihan gak apa-apa deh. Berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar halal. Berduaan dengan Allah itu, kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita, istri atau suami kita, gak mau diganggu orang ya. Bahkan kalau ketemu orang kayak lagi makan di kafe, tiba-tiba ketemu teman, itu kayak, aduh, kok sekarang sih ketemu dia, kan lagi pengen berdua. Tuh, terus orang itu gak paham lah gitu. Wah, kebenaran nih, aku satu meja ya, ngeganggu ya. Ada orang kan agak-agak nggak pengertian nih. Akhirnya dia duduk bareng kita diem aja, dia heboh sendiri. Nah, kita bisa nggak gitu? Ketika lagi berduaan sama Allah, nggak mau diganggu. Ada waktu seperti itu. Tapi ada waktunya kita memang dengan makhluk, dengan manusia, hablum minan nas. Tapi ini ada waktunya pengen berduaan aja sama Allah. Sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah, Nabi di masjid, enggak di rumah sholatnya. Padahal kalau di rumah bisa aja, tapi beliau ke masjid biar enggak ada yang gangguin. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.